Halo Sobat MSG, apa kabar? Balik lagi di MSG. Nah, kali ini Narator Magang akan menceritakan film yang masih bertema sedikit-dikit tentang bercocok tanam, yang mana bercerita tentang seorang pria yang baru saja pindah ke apartemen barunya, yang temboknya sangat tipis sampai-sampai suara yang aneh-aneh terdengar. Dan film ini dibintangi oleh salah satu artis pemersatu bangsa. Ya, pastinya kalian tahulah. Film ini berjudul Man, Woman, and the Wall. Film ini dibuka dengan seorang pria yang lagi beres-beres kamar, yang dimana dia baru saja pindah ke apartemen barunya. Pria ini bernama Rio, yang dimana Rio ini bekerja menjadi seorang penulis di salah satu majalah. Rio ini baru saja pindah ke apartemennya. Walaupun apartemen ini murah, tapi Rio sangat menyukainya karena dapat kamar mandi dalam plus bathtub, yang dimana Rio tidak percuma dalam mengeluarkan uang. Tapi baru diketahui oleh Rio, ternyata apartemen ini temboknya sangat tipis, sampai-sampai samar-samar terdengar suara orang dari kamar sebelah. Dan Rio tahu penghuni kamar sebelah merupakan seorang cewek. Terdengar saat cewek ini lagi telepon. Lalu Rio berusaha untuk menguping sambil tempel-tempel di tembok dan berusaha untuk mendengarkan suara lembut dari cewek ini. Saat terdengar suara gemericik air, Rio tahu kalau cewek ini lagi mandi. Jadi Rio semakin bersemangat dalam tempel-tempel di tembok. Tapi karena Rio belum tahu dan belum pernah bertemu dengan cewek ini, Rio berhayal seperti apa rupa dari cewek ini, yang dimana cewek yang muncul di scene film ini merupakan bayangan dari Rio, yang dimana aslinya nggak kayak gini. Dan cewek ini bernama Satsuki, yang diperankan oleh salah satu artis bercocok tanam yang satu angkatan dengan mie ayam, tahu kan? Mie ayam, pokoknya itulah. Jadi Satsuki ini menerima telepon dari seorang pria yang suaranya disamarkan, yang sering mengancam Satsuki. Yang kemudian Satsuki menelpon pacarnya yang bernama Yuta. Kok rata-rata cowok yang main film gini namanya Yuta ya? Oke lah, lanjut. Yang mana rupa Yuta ini juga bukan yang asli, karena ini hanyalah bayangan dari Rio saja. Oke, next. Yang mana Satsuki ini ketakutan dengan teleponnya mengancam dirinya. Jadi Satsuki selalu mengajak Yuta untuk menemani dirinya, yang lalu mendapatkan imbalan serabi lempit dari Satsuki yang baru keluar dari panggangan. Di lain tembok, Rio sedang asik memainkan lampu Aladin sambil tempel-tempel di tembok. Karena keseringan tempel-tempel, Rio jadi penasaran dengan wajah asli si Satsuki. Lalu besok harinya Rio melihat siapa nama cewek di sebelah kamarnya lewat papan nama di apartemen Satsuki. Kemudian Rio mencari tahu siapa itu Satsuki, di mana dia bekerja, dan berbagai macam informasi pribadinya. Bagi Rio hal ini mudah karena dia sudah biasa mencari informasi, karena sudah menjadi pekerjaannya dalam mencari informasi. Lalu Rio mulai mencari tahu dengan berkeliling ke restoran, minimarket, pokoknya mencari informasi wajah asli Satsuki. Sampai di suatu titik Rio berhenti di sebuah restoran dan muncul pelayan cantik yang kebetulan namanya juga Satsuki. Dan inilah wajah asli dari Satsuki, yang mana membuat Rio terpana dan terpesona dengan Satsuki. Tapi Rio tidak langsung mendekati Satsuki. Rio tahu kalau Satsuki sering diteror, jadi kalau langsung mendekat kemungkinan Satsuki akan mencurigai Rio sebagai pelakunya. Lalu Rio cari cara untuk kenalan dengan Satsuki. Dengan cerdiknya Rio memesan makanan-makanan kaleng. Tapi pesanan itu tidak dikirim ke kamarnya, tapi dikirim ke kamar Satsuki. Otomatis Satsuki akan mengantarkannya ke kamar Rio. Pinter yo. Benar saja, Satsuki mengantar paket itu ke kamar Rio yang membuat mereka berkenalan. Tidak sampai di situ, Rio juga memberikan beberapa makanan kaleng sebagai alasan untuk mengobrol dengan Satsuki. Yang lebih edanya lagi, Rio menggunakan alat penyadap saat menguping kamar Satsuki, yang membuat Rio nggak perlu tempel-tempel lagi. Karena hal itu, Rio juga jadi tahu beberapa tempat di kamar Satsuki
yang tidak bisa disadap, yang membuat Ryo heran. Lalu Ryo meminta temannya untuk memeriksa kenapa kamar Satsuki di beberapa tempat tidak bisa disadap. Yang ternyata kamar Satsuki memang sudah disadap oleh seseorang, yang mana alat ini bisa saja dipasang oleh orang yang meneror Satsuki selama ini. Setelah itu Ryo dan temannya mulai membobol kamar Satsuki dan mencari penyadapnya. Benar saja, ternyata ada penyadap kecil berupa kamera, yang mana teman Ryo berkata mungkin orangnya tidak jauh dari sini. Kemudian Ryo mulai mencari tahu di sekitar apartemennya, yang mana Ryo curiga dengan sebuah mobil yang sering parkir di depan apartemennya. Kemudian Ryo mulai mengeceknya dan benar saja kalau yang di dalam mobil ialah pacar Satsuki. Jadi yang sering meneror Satsuki selama ini ialah Yuta. Kenapa Yuta melakukan semua ini? Karena Yuta memiliki fantasi bercocok tanam yang sangat liar. Karena Yuta suka menyiksa, terutama melihat pacarnya ketakutan. Kalau bahasa filmnya sih BDSM. Apa itu BDSM? Cari tahu sendiri, oke? Jadi Yuta berfantasi kalau Satsuki sedang dipupuk oleh cowok lain dengan paksa. Bayangkan. Di besok paginya, Ryo gak sengaja ketemu dengan Satsuki, tapi sebenarnya Ryo ini sedang merencanakan bertemu dengan Satsuki. Kemudian Ryo mengajak Satsuki untuk ngopi dan makan-makan di sebuah kafe. Saat malam harinya, Ryo sudah berencana untuk memesan paket lagi yang disasarkan ke apartemen Satsuki, yang mana Satsuki akan mengantarkannya lagi. Dan ternyata isi paket ini ialah udang yang masih hidup. Seterusnya Ryo menggoda Satsuki dengan udang itu karena Satsuki merasa geli saat melihat udang itu. Akhirnya Satsuki pun teriak-teriak. Lalu Satsuki dan Ryo makan malam bersama. Kemudian Yuta menelpon Satsuki dan bertanya di mana Satsuki berada. Karena tidak ada di kamarnya, Yuta pun marah dan menyuruh Satsuki untuk kembali ke apartemennya. Terus Yuta datang menemui Satsuki di apartemennya dan dengan ganasnya langsung memupuk Satsuki. Ryo yang mendengar hal itu menjadi sangat marah dan Ryo pun mencari cara agar Satsuki dan Yuta harus berpisah. Dan akhirnya Ryo punya cara yang agak cerdik. Pertama, Ryo mengajak Satsuki untuk makan di luar. Kemudian orang-orang suruhannya menyamar menjadi Satsuki dan memainkan drama seakan-akan Satsuki punya hutang kepada rentenir, yang pastinya akan dilihat langsung oleh Yuta dari kamera rahasianya. Lalu drama pun dimainkan. Pria ini menagih hutang pada Satsuki yang galbay atau gagal bayar, ya kayak pinjol lah. Terus pria ini merampas HP Satsuki dan didapati ternyata Satsuki punya seorang pacar bernama Yuta. Dari sini pria ini berbalik menagih Yuta. Beberapa hari pun berlalu. Yuta kini sudah pindah apartemen karena ketakutan. Tapi sayangnya Yuta tertangkap oleh pria itu, kemudian diperas uangnya. Sementara itu Satsuki kini sedang gabut karena ditinggal oleh pangeran kataknya. Kemudian Ryo menemani minum-minum Satsuki. Karena Satsuki sudah mabuk, Satsuki ini menggoda Ryo. Jelas saja Ryo jadi tidak tahan dan akan memupuknya, tapi Ryo tersadar. Dia tidak ingin memupuk Satsuki dalam keadaan gabut karena Ryo tak ingin mengambil kesempatan saat Satsuki sedang tersakiti. Di sini terlihat Ryo sudah benar-benar bucin pada Satsuki. Di besok malamnya, Yuta yang terlihat sangat stres akibat ditagih oleh orang suruhan Ryo. Karena hal itu akhirnya Satsuki tahu kalau selama ini yang meneror Satsuki ialah Yuta. Lalu Yuta ingin menusuk Satsuki tapi berhasil diselamatkan oleh Ryo. Lalu Satsuki lari ke kamar Ryo saat Ryo dan Yuta bertarung hebat. Kemudian datang orang suruhan Ryo yang menyelamatkan Ryo dan membawa Yuta pergi. Sementara itu di kamar Ryo, Satsuki tahu kalau selama ini Ryo juga menyadapnya. Tapi Satsuki tidak ingin buru-buru berpikir negatif. Satsuki berpikir bila Ryo orang jahat maka dirinya pasti sudah diapa-apakan. Di besok harinya, yang dimana Satsuki tahu kalau Ryo sedang menyadapnya, maka Satsuki dengan sengaja malah menggodanya dengan mengeluarkan suara-suara surgawi. Sedangkan Ryo tengah asik menggosok lampu Aladinnya yang siapa tahu keluar jinnya. Setelah itu, dengan perlahan dan mengendap-endap, Satsuki masuk ke kamar Ryo, yang mana Ryo sedang asik menggosok rudal miliknya. Dan film pun ditutup dengan senyuman Satsuki sambil berkata, "Mari kita mulai."
Ya gimana alur cerita filmnya? Apa bermanfaat? Lumayan buat tambah-tambah bahan untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, komen, request film juga. Sampai jumpa di next project. Ciao.